Hello guys, so today I want to recite about the Bible on the chapter Leviticus on the chapter number 4. Okay, Leviticus on number 4. Pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa imamat. Imamat nombor yang keempat, iaitu korban penghapus dosa. Pada fasa Tuhan pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang itu tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang membuat dosa itu imam yang diurapinya sehingga bangsanya turut bersalah, harusnya ia mempersembahkan kepada Tuhan kerana dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu perkemahan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebahagian daripada darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membersihkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan takbir penyekat tempat kudus. Dia takbir tempat penyekat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah daripada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darahnya selebihnya harus dicurahkan kepada bahagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbah hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban pembakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawa ke tempat keluar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang membuat dosa dengan tidak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyedarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu haruslah dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebahagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memecikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bahagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak yang dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah, beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan, dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jikalau yang membuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa seekor persembahannya, membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak tercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan.
itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk korban mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bahagian bawah mezbah korban bakaran. Okay, pada mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu kerana dosanya sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau pada fasa yang ke-27, jikalau yang membuat dosa dengan sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatkannya diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya kerana dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak tercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bahagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya seperti juga lemak korban keselamatan yang dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Pada fasa yang ke-32, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak tercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bahagian bawah mezbah. Pada fasa yang ke-35, tetapi segala lemak haruslah dipisahkan seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkannya, lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu kerana dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Begitulah tentang pasal imamat yang keempat. It's about the Leviticus on the chapter number 4. Hopefully our Lord will always love us and always bless us. Alright, okay. Amen. Bye.